semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan coffee shop lagi nih teman-teman. Yang mana kalau kemarin kita obrolinnya tentang konsep dan juga tentang secara umum lah ya coffee shop. Kalau hari ini kita lebih fokus ke operasional nih teman-teman. Tentang alat-alatnya yang ada di coffee shop dan juga tentang kayak unique value dari coffee shop seperti itu. Nah tentu saja saya nggak sendirian, di sini sudah datang narasumber kita Pak Gary. Siang Pak. Siang. Ready Pak, saya tanya-tanya lagi. Oke, kita bahas yang lain ya. Kita bahas yang lain tentang coffee shop. Nah seperti yang kita semua tahu ya Pak, coffee shop itu emang lagi happening banget belakangan ini. Lagi rame lah intinya, dan emang konsumennya juga banyak gitu. Kayak saya pribadi aja, saya kalau sehari nggak ngopi kurang lengkap gitu hidup saya. Nah ini saya mau nanya nih Pak tentang persaingan coffee shop. Menurut Bapak nih, coffee shop itu dalam menghadapi persaingannya ya yang banyak, itu lebih baik mengutamakan rasanya nih, konsistensi rasa atau keunikan rasa, atau lebih baik strateginya itu mengutamakan atau meningkatkan unique value-nya, unique value tentang mungkin tempat, filosofi dan lain-lain. Menurut Bapak gimana? Iya, tadi kalau sebelum saya jawab itu ya, tadi saya tanggapi yang tren tadi itu ya, semakin meningkat. Nah itu betul. Kalau kita lihat sekarang itu kopi itu udah jadi sebuah budaya baru ya. Iya. Jadi kalau sudah jadi budaya baru itu hampir semua masyarakat itu larinya ke arah sana, sehingga pertumbuhannya itu sekarang trennya antara customer yang menyukai kopi dengan pertumbuhan dari coffee shop itu sama-sama masih selaras gitu. Jadi artinya peluangnya masih besar gitu. Nah tadi kalau ditanya mengenai bagaimana yang diperlukan gitu ya untuk menghadapi persaingan tadi dengan coffee shop, apakah rasa atau unique value tadi ya. Nah kalau saya sih bisa bicara dua-duanya ya kalau sekarang, karena saya tuh juga selain saya juga sekarang lagi mau buka yang Baristara Academy ya, sama ada Stara Kopi juga. Saya kan juga penikmat kopi ya, dan sudah muter-muter ya kemana-mana gitu ya. Iya. Muter-muter ke coffee shop di manapun ya. Kalau udah saya dicobain semua ya Pak. Ya itu dia, mau di Jogja atau di Banten ini ya. Pokoknya kalau kemana-mana tuh carinya yang kayak gitu-gitu lah ya. Coffee shop yang, nah ini ketika mencari coffee shop itu biasanya yang dicari itu adalah pertama tuh ternyata unique value-nya dulu ya, estetik dari tempatnya, misalkan desain-desainnya, sama baru yang kedua tuh biasanya dari rasanya. Tapi sebetulnya dua-duanya tuh juga bukan urutan ya, maksudnya pentingan unique value dulu atau pentingan rasa dulu. Kalau menurut saya itu dua-duanya sama gitu kepentingannya. Karena biasanya kalau penikmat kopi itu yang udah benar-benar dia sangat suka dengan kopi itu, biasanya dia juga mementingkan rasa juga. Iya benar sih Pak. Itu dia. Kadang-kadang tempatnya bagus tapi rasa kopi juga kurang, juga agak kurang juga gitu. Sih. Nah jadi dua-duanya ya, kalau saya bilang rasa itu harus punya. Nah menarik ya Aida ya, kalau saya muter kemana-mana coffee shop itu, mereka tuh punya satu signature. Nah tahu ya. Signature itu. Nah itu jadi mereka punya ciri khasnya masing-masing. Nah jadi itu yang bisa membuat si rasa tadi menjadi unique value juga, selain tempatnya juga. Nah yang penting juga adalah sekarang gimana cara membangun komunitas kopi tadi. Nah itu yang kita harus perhatikan ya kalau kita mau bersaing dengan coffee shop lain. Ya itu. Nah mungkin sedikit juga kita mau sampaikan ya, pelatihan yang akan kita sampaikan nanti ya untuk coffee shop juga kita akan ke arah situ gitu. Jadi bagaimana tata kelola si coffee shop tadi, dan juga bagaimana membuat sebuah rasa menu kopi yang tadi ya signature tadi ya, ciri khasnya gitu. Nah semuanya sebetulnya tergantung dari ownernya sih. Tergantung dari ownernya. Kita hanya mengarahkan, nanti mereka bisa ngembangin sendiri. Nah itu. Oke. Oh iya guys, anyway tadi aku lupa nyebutin, Pak Giri ini juga merupakan owner dari Baristara Academy dan juga Stara Coffee ya Pak ya. Makanya tadi baru mau mulai.
baru Dari mulai. baru Tapi mulai. sudah berjalan. Sudah Iya. berjalan. Maksudnya sudah berjalan, tapi dari hasil kita muter-muter gitu. Iya. Pengalamannya muter-muter, oh ternyata kayak gini ya. Kita coba. Hasil explore coffee Dan shop. juga ternyata kenapa saya beli baristara juga, ternyata dengan coffee shop yang bertambah ini, otomatis kebutuhan dari barista itu kan meningkat. Iya, betul. Nah di Cilegon ini itu belum ada pelatihan kopi. Nah, pelatihan kopi offline. Sudah ada, tapi mungkin belum ada yang offline dan juga ini berkelanjutan Iya, benar. ekosistemnya sampai lengkap. Berkelanjutan. Sampai kita juga nanti kalau pelatihan di kita tuh sampai nanti kita ada komunitas di mana kita akan terus sharing ya, bisa magang di situ. Jadi nggak akan hilang tuh skill buat kopinya, karena akan bisa kesini terus ya pesertanya untuk terus coba buat kopi, dan juga kita akan share loker tadi. Nah kita juga kerjasama dengan coffee shop lain untuk bisa ya tadi ya menyalurkan supply ya, tenaga kerja. Nah gitu. Dari baristanya. Iya betul. Karena emang kebutuhannya sangat tinggi. Tinggi Pak, benar-benar. Karena bukan cuma coffee shop besar, kadang juga banyak orang yang lihat peluangan tinggi kan Pak, pengen buka nih, cuman mereka kan nggak punya tenaga ahli, mereka butuh barista ya, kita bisa supply. Atau yang kedua, kadang-kadang ada juga yang pengen mendirikan usaha kopi sendiri. Nah ini juga bisa juga, jadi nggak hanya baristanya aja gitu. Benar-benar. Atau yang kayak saya yang pengen bisa bikin aja gitu, itu juga bisa gitu. Dan pelatihannya itu juga bentar lagi ya Pak ya, insya Allah di awal Februari. Jadi stay tune di Instagram Link Produktif atau di Instagram baristara.academy. Ditunggu ya teman-teman, kita open. Nah next lanjut nih, jadi tadi intinya keunikan rasa dan unique value itu nggak bisa dipisahkan, tapi harus disatukan ya Pak ya. Jadi memang kalau ingin bisa bersaing ya harus banyak-banyak inovasi berarti Pak ya. Iya betul. Inovasi dan ya. Dan renovasi. Biar tempatnya lebih gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Ini terkait dengan sisi Bapak nih, dari sisi owner pelatihan barista. Nah, itu bagaimana sih Pak, Bapak itu menentukan investasi alat dan pelatihan barista itu agar tetap balik modal nih Pak? Itu Bapak memperhitungannya bagaimana gitu? Nah, ini penting ya. ini juga saya belajar loh. Terus terang, saya tuh memang orangnya suka belajar banget kan. Jadi ternyata dari kita itu bisnis kopi itu kadang-kadang kita tuh ngelihat sama bisnis kopi yang udah gede-gede. Iya. Nah biasanya kita ngeliat alat-alatnya tuh, alat kopi itu luar biasa tuh, harganya sampai minimal tuh di angka 80 juta. Mesin kopinya aja. Oh iya. Ya itu yang kayak 80 juta. 80 juta itu yang ya 60 masih ada. Itu yang second juga. Ya itu banyak gitu merek-merek mesin kopi yang harganya 60 juta, 80 juta, di atas itu juga banyak gitu ya. Nah kita tuh kalau mau mulai itu kadang-kadang kita jangan terlalu banyak gengsi ke arah investasi yang mahal-mahal dulu. Nah makanya kita tuh yang penting adalah belajar dulu cara-caranya. Harga juga nggak masalah ya, maksudnya kita cari yang biasa-biasa dulu lah harganya gitu ya. Dari mulai kebutuhan yang alat-alat mesin kopi yang mungkin yang bisa rumahan dulu, tapi secara konsep sama ininya cara-cara pengerjaannya. Nah jadi itu yang kita harus sampaikan. Nah terus juga sekarang itu ada yang namanya mesin kopi, kemudian ada mesin grinder ya. Nah itu ada untuk yang menghaluskan kopi itu ya. Terus kemudian juga nanti ada banyak ya alat kecil-kecilnya itu kalau kita mau bicara ya. Ada temper namanya. Tahu temper nggak ini? Saya nggak tahu. Mungkin nanti nextnya kita harus bawa ininya kayak alatnya gitu ya. Nah benar. Tempernya kayak gimana? Mungkin nanti di sana aja live ya. Boleh. Di tempat kopinya aja. Saya taunya minum doang guys. Terus nanti belum lagi ada rasio-rasio ukuran. Oh iya. Rasio misalkan berapa gram kopi nanti bisa menghasilkan berapa mili espressonya gitu itu, ya. shotnya berapa shot gitu. Nah itu banyak tuh nanti. Habis itu juga yang kecil-kecil juga banyak tuh alat-alat kopi yang lain ya. Terus juga belum lagi bahan-bahan bakunya. Nah itu juga cari yang kita
ya nggak usah yang mahal-mahal dulu lah ya, bahan baku juga kita cari yang HPP-nya juga masuk. Karena kan kita juga sekarang kalau ingin tadi pertanyaan yang pertama tadi ingin bersaing dengan yang lain itu, ya kita harus seperti itulah. Iya. Awal itu kita yang penting ngerti dulu caranya, kemudian kita bisa jalan dulu, kita bisa mahir dalam membuat kopinya, udah. Habis itu kita nanti kan jalan. Nah, jadi jangan terlalu mentingin masalah gengsi tadi lah gitu ya. Iya. Terus aja berulang sambil ya kayak kita kayak buat minuman kopi itu hampir sama kayak buat kue ya. Kita uji coba terus sampai rasa yang enak gitu. Sampai tadi sampai nemuin menu-menu ya, signature-nya gimana gitu. Nah itu jadi nggak perlu yang mahal-mahal dulu lah. Gitu. Jadi seperti itu konsepnya. Baik Pak, disesuaikan dengan HPP dan yang penting kita belajar menguasai dulu ya Pak ya. Ya, sekarang coffee shop kan gitu kan, kebanyakan coffee shop kan jualannya paling americano, cafe latte, aren latte tuh. Aren latte yang paling utama ya. Terus basic aren latte, terus kemudian ada lagi cappuccino, cafe latte tadi saya sebutin. Ada teman-teman lagi lah itu macam-macam. Iya banyak sih. Yang masih jarang tuh kayak butterscotch tuh masih jarang. Nah, butterscotch. Tapi udah lumayan banyak kayaknya. Udah lumayan. Kalau itu juga udah banyak yang coffee to go itu. Nah, konsepnya coffee to go. Nah, nanti kita juga kayaknya bakal buat itu juga nanti ke depannya. Iya, benar. Karena harganya lebih bersaing juga. Lebih bersaing dan nggak terlalu banyak investasi. Nah, itu juga bisa jadi pilihan tuh Eda sekarang. Konsepnya. Karena karena coffee shop yang investasi yang paling mahal dari coffee shop itu adalah terkait sama tempat. Benar. Nah, itu tempat. Kayak misalkan kalau kita punya coffee shop yang bagus desainnya, ya itu mahal banget. Mahal banget nih tempatnya. Furniturnya, AC-nya, wifi-nya, udah. Nah, ini kalau mau jadi yang kita kan bicara yang yang paling bisa dilakukan yang paling masuk akal gitu ya udah coffee to go. Harganya bisa ditekan juga mulai dari 10.000 tuh udah enak ada itu dapat gitu. Nah tinggal kita belajar aja nanti di Barista Academy cara buat ininya resepnya. Nah itu sambil nanti kita juga bantu juga buat konsep bisnisnya juga bisa kalau mau gitu. Iya, gitu. Banyak ya konsep-konsep coffee shop sekarang itu. Banyak. Ada yang gerobak juga kan? Itu. Kalau gerobak ya. Itu tapi lucu sih Pak. Itu maksudnya apa ya? Itu juga bisa jadi pilihan. Maksudnya dia tuh gerobak tapi modern gitu. Betul. Kita di otak kita tuh nggak kayak misalnya gerobak somai yang zaman dulu gitu nggak. Gerobak tapi keren gitu konsepnya. Iya betul, itu juga boleh jadi salah satu pilihan juga. Ya tergantung ya apa yang kita mau kita mau kembangkan gitu. Ya itu kalau mau jadi rumah produksi bisa pakai itu, gerobak itu. Enak itu Pak. Kita kayak ibaratnya ada agennya, terus gerobak-gerobak kita sediain, franchise ini. Betul. Ya semua punya ininya plus minusnya. Nah nanti tinggal mau pilih yang mana lah. Resikonya ada. Semua ada trade off-nya guys, nggak ada yang untung semua. Jadi kita harus mau ambil resiko juga ya Pak ya. Betul banget. Oke Pak, lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Nah, ini mungkin lebih ke dari sisi tekniknya nih ya Pak. Kan kita juga awam ya, mungkin bisa di-spill nih. Bapak kan udah tahu lah, udah belajar juga, udah melaksanakan latihan. Nah itu kan kita tuh ada namanya manual brewing sama latte art. Nah, latte art tuh biasanya saya kalau beli yang panas. Tahu lah. Walaupun jarang beli yang panas ya gitu. Nah menurut Bapak tuh dari manual brewing dan latte art itu tuh bakalan bisa jadi pintu masuk untuk diversifikasi bisnis kopi, atau kayak menurut Bapak ya udah sih satuin aja gitu, nggak usah diversifikasi. Bisa itu. Nah justru sekarang ya coffee shop itu sekarang sudah mulai menambah menunya seperti itu. Yang tadi manual brew sama latte art. Nah jadi sebetulnya itu bisa jadi menambah unique value sebetulnya. Nah unique value dan juga rasa tadi baik lagi sih sebetulnya. Nah kok pertanyaan bisa atau enggak, sangat-sangat bisa. Nah, dan juga bisa ningkatin ciri khas kita gitu ya. Walaupun udah banyak sekarang ngelakuinnya. Tapi manual brew itu menurut saya itu adalah menu yang
difokuskan untuk para penikmat kopi. Itu. Jadi kalau manual brew itu bahkan sampai cara produksinya itu sampai ada diwaktuin dia belum pernah kan? Sampai ada stopwatch ya, Ada ada stopwatch, detik-detiknya ada. Jadi Setiap detik diseduh berapa beda rasa. Iya. Terus juga jangan salah, air panasnya itu Iya. ditentuin derajat Celciusnya berapa. Dimasukin termometer gitu. Ya enggak. Oh enggak. Kita udah ada. Oh udah ada. Udah ada ininya. Ada alatnya. Udah ada alatnya, pemanas air, itu udah ada suhunya. Oh. Nah, Saya pikir termometer. Oke. Itu zaman kapan ya? Ya kan saya awam ya nggak tahu. Iya. Oke. Ya untungnya awam ya. Nah jadi udah bahkan itu ada 98 derajat, 97 derajat. Nah itu nanti dituangkan kayak ada tempatnya gitu ya, dan nanti tinggal diseduh gitu. Nanti seduh berapa mili detik, seberapa mili berhenti dulu. Habis itu tungguin detiknya, udah masuk detik yang diharapkan, tuang lagi air panasnya gitu. Gitu kayak gitu terus. Nah, jadi manual brew itu menurut saya lebih bagus ya, karena dia itu bisa menciptakan rasa kopi yang bisa kelihatan taste-nya. Kalau biasanya Aida kan kalau nyobain kopi pasti antara Arabica sama Robusta. Iya. Tahu nggak bedanya itu rasanya? Kalau nggak salah satunya ada yang lebih asam. Nah, kan biasanya kayak gitu kan. Fokusnya kepada asam dan lebih pahit. Iya. Kalau Robusta yang pahitnya, kalau si Arabica yang asamnya, ada asamnya. Nah, kalau kita bicara tadi manual brew tadi, itu lucu-lucu rasanya, Aida. Ada yang misalkan aftertaste begitu dicoba, justru kan panas itu ya, diseruput sedikit, nanti ada rasa orange-nya. Oh. Baik. Rasa buah-buahnya. Ada fruity-nya berarti. Ada fruity-nya. Kalau dia benar cara olahnya. Oh, gitu. Maka itu pentingnya skill dari barista tuh kayak gitu. Makanya nanti kita coba di sini. Nah, yang nyobain juga harus yang benar ya. Jangan nanti tiba-tiba nggak ada cuma rasa pahit doang. Iya. Padahal itu ada sebetulnya di lidah mana rasa apa. Taste-nya mungkin yang orange, yang apa. Iya. Tergantung dari biji kopinya juga. Biji kopinya gitu. ya. Nah itu jadi meningkatkan tadi ya unique value, dan bisa diversifikasi sangat-sangat bisa. Justru emang ke arah sana sekarang larinya. Oh iya sih Pak. Berarti kalau manual brew itu lebih mungkin menawarkan experience gitu ya, experience merasakan kopinya. Iya. Dan juga mungkin kayaknya bakalan Pak, relate dan sesuai ini sih Pak. Kan sekarang lagi ngetren orang tuh pengen sehat. Kopi kan udah mulai tanpa dianggap gulanya nih nggak sehat nih. Nah jadi manual brew itu jadi konsep yang yaudah fokus ke rasa yang tadi kata Bapak bilang, kayak misalnya aftertaste-nya ada orange-nya atau apa tanpa ada tambahan gula gitu kan. Benar. Ke arah sana juga bisa, berarti bisa jadi diversifikasi ya Pak ya? Bisa banget. Dan sebetulnya kalau kita lihat pasar itu pasar manual brew itu sekarang sedang berkembang juga, karena memang orang itu pengennya ya tadi merasakan detail kopinya, rasa kopinya gitu. Karena kalau kita udah campur dengan susu ya lah, kayak misalkan tadi ya kayak kopi aren latte, ada arennya, cappuccino dan sebagainya tuh ya udah beda rasa gitu. Minum susu sama gula sih. Nah itu. Tapi sebetulnya itu hanya sebagai diversifikasi, ingat ya. Tapi kalau kita lihat pasar sekarang Aida, jadi kalau Aida bilang katanya gula ya, ngurangin gula, iya itu benar. Tapi Aida di luar sana, yang lebih menyukai gula itu lebih banyak. Jangan salah. Iya, segeras. Ya jadi kita intinya dalam berbisnis itu harus tahu juga pasar tuh maunya kayak gimana. Itu sih yang paling penting. Ya ini bisa tambahan diversifikasi untuk itu. Latte artnya cuma saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya apa saya yang kurang update itu gimana? Latte art itu kayaknya lebih sedikit yang pesan. Iya. Nggak tahu ya. Karena biasanya dia panas nggak sih Pak? Iya panas. Tapi dibandingkan sama manual brew itu ya mungkin dia lebih milih yang kalau dicampur susu mungkin lebih milih yang es kali ya. Iya yang es. Mungkin kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang pesan. Tapi itu nggak tahu ya, itu pengamatan saya gitu ya. Kayaknya pengaruh cuaca juga sih Pak. Orang kita kan panas, jadi rata-rata belinya yang es gitu. Kalau yang hot tuh jarang, makanya kurang gitu. Sebenarnya sih pasti juga merasanya kurang gitu. Latte art.
Cuma kalau manual brew walaupun panas, itu orang pada suka karena dia Iya. pengen menikmati rasa kopi yang Karena seger Pak, fresh seger Iya. gitu loh, light rasanya kan. Kalau yang apa, yang latte art itu kan tetap ada susunya, susu panas siang-siang kan kurang ya. Tapi kalau kopi kan masih oke. Iya betul. Alah, Ya, iya sih gitu Pak. lah. Ya, jadi Gitulah. seru sih Pak kalau bahas Ya, tentang kopi itu kayak seru lah gitu. Ya, peluangnya banyak, masih Peluangnya banyak. banyak. Entah kita mau jadi baristanya atau kita mau ke arah bisnis kopinya. Bisnis kopinya. Gitu. Betul. Ya, ini kita bahas dari angle yang berbeda tapi larinya ke situ aja Iya. fokusnya. Kalau Bapak angle-nya dari pengusaha, saya konsumen. Sama, saya sih saya lengkap malah konsumen. Pengusaha ya. Kalau saya dari konsumen. Saya sering komentarin juga banyak coffee shop yang saya datengin, wah ini beda nih, enakan yang ini, enakan yang itu. Oh, ada satu lagi yang paling sekarang lagi mungkin udah agak lama sih, tapi udah lagi nikat nih. Tahu dengar ini nggak, Naida? Namanya Dirty Latte. Belum pernah denger ya? Belum. Apa tuh? Wah, itu seru lagi, nanti kita praktekin. Apa itu dirty latte? Dirty Latte itu apa dia lucu ya, dia gelasnya harus masuk ke freezer dulu, gelasnya. Oh. Betul kan? Nah, es batu apa gelas? Enggak dong, gelasnya aja. Oh, gelasnya aja. Gelasnya aja, habis itu kita masukkan susunya berapa mili gitu. Susunya udah kita campur-campur dengan berbagai macam campuran lah. Iya. Jadi dia creamy gitu kan, lebih creamy. Lalu habis dia gelasnya udah terisi susu, kita bawa gelasnya itu ke mesin kopinya. Langsung dia akan kita ekstraksi kopinya itu langsung ke gelas yang tadi. Jadi benar-benar dari hasil itu ya ekstraksi kopi langsung ke situ. Nah itu udah tinggal diminum aja tanpa diaduk. Minumnya. Oh, kenapa dingin? Biar apa ya gelas? Oh itu sensasinya enak banget. Luar Iya? biasa. Iya. Gelasnya dingin dan susu juga harus dingin. Oh jadi dingin? Iya. Pakai es batu nggak? Enggak sama sekali nggak pakai es batu. Oh. Cuma kopinya panas tuh. Oh Jadi iya. langsung iya. dari mesin kopinya Iya. ininya. Nah, itu namanya dirty latte. Terus Itu rasanya apa ya? rasanya enak banget serius. Oh iya. Jadi pertama itu Di mana belinya Pak? sekarang banyak. Di sini juga ada nanti. Ada. Oh iya nanti di belakang layar yang sepil. Ada nanti. Oke. Nanti kita coba bareng di sini deh nanti. Oke siap. Nanti kita coba pokoknya. Wah banyak sih emang kopi mah nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Iya, banyak perkembangannya juga. Oke Bapak, terima kasih untuk hari ini udah insightful banget talknya. Nanti saya undang Bapak lagi. Oke. Ditunggu aja Pak ya. Iya.